Seorang gadis berpiyama berlari di hutan dan di belakangnya adalah Ana yang baru saja meninggal. Ia harus menyelesaikan misinya dalam 37 detik. Pada saat ini, gadis berpiyama itu berhenti. Itu adalah dirinya di masa kecil. Anak kecil membawanya ke arah peti mati. Di dalam peti mati terbaring seorang gadis, seorang teman baru yang baru saja meninggal. Ia mendekat dengan hati-hati. Tepat saat ia menyentuh peti mati itu, sebuah suara datang dari udara dan berkata kepadanya bahwa jawaban yang kau cari tersembunyi di balik pintu. Begitu suara itu jatuh, gadis itu tiba-tiba membuka matanya dan berubah menjadi Ana. Ia terus mengetuk peti kristal dan gurita itu menghitung mundur di telinganya. Saat hitungan mundur berakhir, Ana kembali, tetapi ia masih belum sadar. Rekannya terus memberikan dorongan napas dan dengan usaha yang tak henti-hentinya, Ana akhirnya hidup kembali. Ternyata ketika Ana diambang kematian, pria itulah yang memotong tentakel gurita dan menyelamatkannya. Pria itu berkata bahwa ia telah menemukan pintu dalam permainan. Anak-anak yang hilang itu pasti ada di dalamnya. Ana juga merasa bahwa ada jawaban yang ia cari tersembunyi di balik pintu itu. Maka mereka berdua berjalan ke pintu besi yang sama dengan tujuan yang berbeda. Begitu mereka masuk, pintu besi itu tertutup secara otomatis. Ada terowongan panjang dan sempit di dalam pintu. Semakin dalam masuk, semakin sempit terowongan itu dan hanya bisa merangkak melewatinya. Di tengah pendakian, pria itu tiba-tiba menyadari bahwa inilah terowongannya. Akhirnya ia memanjat sampai ke ujung, tetapi bagian depannya terhalang oleh jendela besi. Tempat ini tampak seperti dasar sumur dan memanjanya hanyalah mimpi buruk. Tepat ketika mereka kebingungan, air mulai mengalir dari belakang mereka dan permukaan air perlahan naik dan tak lama kemudian keduanya tenggelam. Mereka hanya punya satu pilihan, yaitu berenang mengikuti daya apung dan akhirnya memanjat keluar dari kepala sumur dan sampai di ruang bawah tanah. Anak tangga di dinding sangat sempit sehingga mereka hanya bisa memanjat ke samping dan akhirnya keluar dari perapian. Jarak pandang di sini sangat rendah, tetapi untungnya pria itu menemukan satu tong bensin dan membuat obor sementara. Seiring mereka terus masuk ke dalam, mereka akhirnya menemukan tangga spiral dua sisi. Sekarang mereka hanya membutuhkan jendela kaca berbentuk kelopak. Jadi keduanya mulai menjelajahi tangga, tetapi mereka tidak menemukan pintu untuk masuk. Jadi mereka berjalan turun dari sisi yang lain. Yang tidak mereka ketahui adalah tangga itu tampak biasa, tetapi sebenarnya ada misteri lain. Pada saat inilah Ana yang teliti menemukan bahwa ubin di lantai sebenarnya dapat dipindahkan dan bersifat magnetis. Bagian belakang ubin itu tampak seperti teka-teki dan Ana langsung mengerti bahwa mungkin teka-teki itu bisa dipecahkan dengan menyusun polanya. Pada saat itu sebuah sosok tiba-tiba melintas. Karena cahayanya terlalu redup untuk melihat dengan jelas, ia mengira sosok itu hanya silau. Jadi ia terus memecahkan teka-teki itu. Pria itu juga menceritakan legenda rumah ini sambil mengerjakan teka-teki itu. Pada awal abad ke-19, seorang cenayang menemukan mata air alami yang konon dapat memberikan manusia perspektif Tuhan. Untuk melindungi mata air tersebut, suaminya seorang insinyur membangun rumah misterius ini di atas mata air tersebut berdasarkan mimpi istrinya. Jawabannya ada di luar jendela kaca patri. Saat cerita berakhir, teka-teki itu baru saja selesai. Pada saat itu, sebuah suara aneh datang dari balik tangga, sehingga keduanya bergegas menaiki tangga bersamaan, satu di kiri dan satu di kanan. Tetapi kali ini mereka tiba di tempat yang berbeda. Di sisi Ana adalah sebuah ruang kosong dan hanya sebuah mural yang tergantung di sana. Dan di sisi pria itu adalah sebuah koridor sempit dengan hanya sebuah pintu kayu untuk masuk. Namun begitu ia memasuki rumah, pintu